nggak mau. Baik, terima kasih kepada Ketua Desa, Bapak, Ibu, rekan-rekan, adik-adik perwakilan dari perwakilan dari Toke Kayu, perwakilan dari pemandu wisata, perwakilan dari penduduk desa, perwakilan dari pendaki gunung, perwakilan dari adik-adik peneliti biologi, perwakilan turis, perwakilan jagawana, perwakilan petugas BKSDA dan perwakilan orang pedalaman. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat menghadiri rapat pada malam hari ini. Sebelum mulai rapat, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dimohonkan kepada Ibu Sekretaris untuk mencatat notulen kita pada malam hari ini ya, Bu. Baik, Pak. Sebelum memulai rapatnya, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu, yaitu suatu perencanaan harus menyesuaikan atau mematuhi regulasi yang berlaku. Karena apa? Karena butuh pertanggungjawaban atas perencanaan tersebut. Karena suatu perencanaan ada aturan-aturan yang berlaku. Alhamdulillah rapat kita pada malam hari ini yaitu musyawarah desa dengan topik pembukaan jalur gunung baru di Gunung Myoboku akan segera dimulai. Saya persilakan kepada Bapak Kepala Desa untuk memimpin rapat kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Desa yang telah memimpin untuk membuka jalannya rapat desa kita yang mengalami suatu permasalahan yang hendaknya kita capai, kita carikan solusinya secara bersama. Kita tahu bahwasanya desa kita, Desa Sunagakure, itu merupakan desa yang memiliki akses satu-satunya ke wisata alam, yaitu Gunung Myobokuzen, yang dimana gunung itu memiliki keanekaragaman yang baik dan keadaan alamnya yang sangat asri, dan juga memiliki spesies-spesies endemik yang seharusnya dilindungi. Namun karena jalur pendakian yang biasanya digunakan di desa untuk kepentingan wisata, untuk sektor ekonomi perekonomian desa, itu hanya memiliki satu jalur pendakian. Nah, oleh karena itu terjadinya suatu penumpukan pengunjung yang ingin mendaki di Gunung Myobokuzen, sehingga karena adanya penumpukan tersebut dari pengunjung itu memutuskan untuk kembali dan tidak melanjutkan tujuan wisatanya, sehingga hal itu juga berdampak terhadap ekonomi perekonomian dari Desa Sunagakure sendiri. Melihat hal itu, dari aparat desa itu membuka jalur kedua, yaitu untuk kepentingan ekonomi itu sendiri, yaitu alasannya untuk agar dari pengunjung tidak merasakan seperti hal-hal sebelumnya, sehingga untuk jumlah pengunjung itu tidak berkurang daripada yang sebelum-sebelumnya, namun lebih meningkat lagi karena adanya dua jalur pendakian, sehingga tidak mengakibatkan antrian yang panjang. Namun hal ini dilihat oleh pemuda, dari segi pemuda, oleh mungkin dari anak muda di desa kita, yaitu Itachi dan Kisame, itu memberikan tuntutannya bahwasanya dari jalur pendakian yang kedua itu tidak terlalu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungannya karena tidak dilibatkannya pemuda, sehingga hal itu dari pemuda diwakili oleh Itachi dan Kisame itu menuntut kepada aparat desa untuk ditutup jalur kedua tersebut. Namun dari aparat desa tentunya tidak bisa langsung untuk menutup. Oleh karena itu, karena menimbang dari segi perekonomian penduduk desa yang juga diperhatikan, dan juga dari tuntutan dari pemuda mengenai aspek ekologinya, sehingga hal itu merupakan jadi hal yang membenturkan antara aparat desa dengan pemuda. Sehingga hal ini kami bertujuan mengumpulkan Bapak Ibu semua, elemen-elemen terkait untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh Desa Sunagakure, agar kita mendapatkan hasil keputusan yang terbaik untuk masa depan Desa Sunagakure itu sendiri. Nah, mungkin permasalahan yang kita alami
telah saya sampaikan sebelumnya. Namun sebelumnya dari kami, saya perwakilan aparat desa mungkin izin bertanya terlebih dahulu, minta nasihat dan pendapatnya dari Ketua Desa. Mungkin Ketua Desa ada yang ingin disampaikan karena telah memiliki pengalaman dalam mengelola Desa Sunagakure sendiri. Silakan kepada Ketua Desa. Terima kasih atas kesempatan dari Kepala Desa. Menurut Ketua, pembukaan jalur kedua ini baik untuk kemajuan desa kita. Tetapi kita juga harus menjaga warisan leluhur kita itu dengan cara tidak merusak dan menjaganya agar tetap ada. Untuk masalah kasus ini, kita harus mendengarkan pendapat dari pihak yang setuju dan tidak setuju dengan pembukaan jalur kedua ini, sehingga kita bisa mendapatkan kata mufakat. Mungkin itu saran dari Ketua, saya kembalikan kepada Kepala Desa. Terima kasih pada nasihatnya dari Ketua Desa. Harapannya keputusan yang dapat kita peroleh nantinya itu tidak mengecewakan dan bersifat baik untuk kepentingan masa depan desa. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin menanggapi untuk memberikan argumennya mengenai permasalahan ini. Silakan untuk raise hand. Ya, dari Itachi, dari pemuda mungkin yang mengusulkan untuk menyampaikan gugatannya kepada desa terkait permasalahan ini ya. Mungkin silakan kepada Itachi untuk berbicara. Baik, terima kasih Bapak Kepala Desa. Jadi saya di sini telah menyampaikan gugatan saya kepada Kepala Desa ya terkait permasalahan ini, yang mana jalur kedua yang dibuka oleh penduduk desa tanpa adanya campur tangan dari kami dan tanpa adanya perundingan dari kami dahulu telah dibuka dengan semena-mena, sehingga membuat jalur tersebut saat ini telah terlihat rusak, dan juga semua yang ada di sana terdapat sampah yang banyak gitu. Jadi kami di sini berencana untuk menutup jalan atau jalur tersebut dengan sudah persetujuan dari pemuda yang lainnya. Dan kami di sini sudah mengundang juga dari peneliti biologi dan juga petugas BKSDA untuk mendukung kami. Jadi mungkin untuk gugatan kami mungkin harus diselesaikan begitu Kepala Desa, dikembalikan ke Kepala Desa. Terima kasih Itachi yang telah menyampaikan apa yang dirasakannya mengenai orang yang berinteraksi langsung dengan lingkungannya, yang bagaimana pemuda itu biasanya perhatikan kondisi pendakian di Gunung Myaboku. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin menyampaikan argumennya, terutama dari peneliti biologi atau yang terkait dalam hal konservasi yang telah dibawa oleh pemuda kita, itu Itachi, mungkin ada yang ingin disampaikan? Mungkin dari saya mintakan terlebih dahulu kepada Kisame yang menyampaikan tuntutannya bersama Itachi. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai perwakilan dari pemuda desa. Baik, terima kasih Kepala Desa atas kesempatannya. Ya, saya setuju sekali dengan Saudara Itachi bahwa kami marah sekali kenapa dibuka jalur pendakian kedua tanpa sepengetahuan kami, sehingga terjadi kekacauan yang sudah dikatakan oleh Saudara Itachi tadi, bahwa banyak sampah yang berserakan dan juga terjadi kerusakan alam di sekitar sana. Saya bersama Itachi menuntut keadilan supaya jalur pendakian kedua ini bisa segera ditutup agar tidak terjadi kekacauan yang lebih besar lagi. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan Pak. Terima kasih Kisame yang telah mewakili apa yang dirasakan oleh pemuda desa kita. Mungkin dari saya coba tanyakan terlebih dahulu kepada elemen terkait lainnya. Ya, kepada dari Jagawana sendiri mungkin bisa menyampaikan pendapatnya terkait hal ini. Ya Pak, saya bersama rekan saya Jagawana sendiri sangat tidak setuju terhadap pembukaan dua jalur ini, karena gimana ya,
karena dari kami dalam pengawasan pun sendiri akan terfokus kepada 2 jalur. Ya, berpengaruh juga kepada sampah dan lingkungan lainnya. Jadi kami dari Jagawana sendiri tidak setuju dan menuntut pengembalian dan penutupan dari jalur kedua yang telah dibuka semena-mena ini, Pak. Mungkin rekan saya ingin menambahkan argumennya. Ya, selain itu nantinya akan lebih banyak juga orang hilang apabila dibukanya jalur baru ini dikembalikan. Terima kasih dari Jagawana yang ibaratnya itu polisi penjaga hutan dari Gunung Jabapu untuk menyampaikan argumennya. Mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu dari yang telah saya dengarkan itu bahwasanya banyak yang kontra terhadap keputusan dibuat oleh aparat desa. Mungkin dari hal ini saya menegaskan kembali ya bahwasanya dari desa itu membuka jalur kedua itu bukan tidak juga memikirkan untuk dari aspek ekonomi penduduk desa sendiri. Ya mungkin dari penduduk desa mungkin bisa menyampaikan juga bahwasannya bagaimana argumennya yang telah dialami dari permasalahan dihadapi oleh desa kita sendiri. Oh, Silakan kepada penduduk desa. oke, langsung saja ya, Bapak Kepala Desa yang terhormat. Saya langsung saja karena saya nggak tahu nih cara raise hand nih gimana caranya. Nanti saya tanya anak saya ya. Kalau pendapat saya terkait apa ya, pembuatan jalur baru ya di gunung ini, saya sebagai warga Tusanagakure ini sangat setuju dengan apa yang Bapak Kepala Desa ini ajukan. Karena dengan adanya hal itu ya dapat kita lihat ya sebelumnya pas cuman satu jalur itu banyak ya pendaki-pendaki gunung tuh mutar balik karena mereka nggak mau ya ngantri-ngantri untuk diperiksa-periksa kayak gitu. Jadi berkuranglah para pendaki itu yang nanti berkunjung ke gunung ini. Dan dengan adanya jalur kedua ini bisa kami dari warga-warga ini dengan banyaknya para pendaki itu banyaknya pula kami bisa mendapatkan penghasilan gitu dengan cara kami berjualan mungkin nantinya di posko-posko pendakian ataupun di pos pemeriksaan. Kemudian bisa juga kami jadi sebagai lahan menjaga parkiran motor dari para pendaki itu. Kalau misalnya cuma satu jalur ya, kalau menurut saya ya nanti para pengunjung gunungnya tuh sedikit dan kami otomatis agak kesusahan ya untuk mendapatkan uang nantinya. Ya kan Bapak Jeprial ada setuju dengan saya Bapak Jeprial? Sangat setuju sekali ini Bapak Taufik. Kalau misalnya 2 jalur pendakian itu lebih banyak kita dapat duit. Masa pemuda saja yang dapat duit, kita tidak kita sama-sama berada di satu desa ini. Masa pemuda saja yang dapat duit, kita tidak ini. Iya. Benar tuh Bapak Jeff. Ya, urusan sampah urusan lain itu bukan urusan kami. Yang kami tahu itu cari duit saja itu ya. Iya. Bagaimana menurut itu penduduk desa Ibu Marsha M. Arifah? Bagaimana menurut Anda ini? Bu Rifa bagaimana Bu Rifa? Saya juga setuju karena saya mempunyai jiwa yang bisa membuka membuka kedai nantinya di posko-posko ya. Jadi bisa mampir penduduk-penduduk juga, bisa mampir pendaki, bisa mampir dulu gitu ya, Ketua Desa. Baik, terima kasih dari penduduk desa. Mungkin masih ada lagi dari penduduk desa yang menyampaikan argumennya terkait. Ini saya bingung cara matikan mic-nya nih gimana nih. Saya katrok masih. Mungkin langsung saja Bapak biar saya tanyakan ke anak saya gimana cara matikannya. Baik, terima kasih penduduk desa. Ya, jadi seperti itu ya. Dari aparat desa sendiri juga mementingkan dari kepentingan ekonomi penduduk desanya sendiri juga gitu. Biar tercapainya kesejahteraan dari perekonomian penduduk desa. Nah, mungkin dari pemuda kita Itachi ingin menyampaikan argumennya, silakan dulu Itachi.
Bapak Taufik, Bapak Jafrial, dan Ibu Marsya ya tadi. Mungkin saya paham dengan apa yang Bapak Ibu rasakan, tapi jangan memikirkan di Bapak dan Ibu saja. Kita di sini menjaga warisan alam kita, yaitu Gunung Myobokusan. Jadi gunung itu sendiri sudah tidak indah lagi karena tercemar dan juga kerusakan. Di mana Bapak Ibu akan mendapatkan duit gitu. Jadi mohon didengarkan juga untuk penjagaan konservasi alam dan juga satwa yang ada di gunung kita agar dapat terjaga sampai nanti. Jadi Bapak Ibu juga bisa nanti tetap berjalan di sana ya. Nah juga jika memang mau begitu dibuka jalur kedua, kenapa Bapak Ibu tidak memberikan kami kesempatan untuk mengawasi jalur juga? Kenapa Ibu membuka kawasan tersebut tanpa sepengetahuan kami dan tanpa bantuan dari kami begitu? Dan juga tadi sudah disebutkan oleh Bapak dan Ibu dari Jagawana begitu. Mereka juga kesusahan karena memiliki 2 jalur ini. Nah, mungkin disitulah kami juga dari pemuda juga memutuskan untuk menutup jalur yang kedua ini. Mungkin bisa dipikirkan oleh Bapak Ibu. Nah, dan juga mungkin bisa didengarkan juga dari Bapak Ibu dari BKSDA ataupun peneliti biologi yang sudah saya undang ya terkait konservasi ini, dan juga bagaimana melindungi dari Gunung Myobokusan ini untuk masa depan kita begitu. Dikembalikan Bapak Kepala Desa. Terima kasih dari pemuda Itachi. Atas argumennya mungkin saya izin bertanya terlebih dahulu kepada tugas BKSDA ya, karena telah dibawa juga oleh pemuda untuk mewakili perasaannya terhadap lingkungan yang merasa memprihatinkan gitu dari kondisi jalur pendakian kedua. Mungkin dari petugas BKSDA atau peneliti biologi ada yang menyampaikan argumennya terlebih dahulu. Silakan. Baiklah Bapak Kepala Desa, saya mewakili dari petugas BKSDA setuju dengan yang disebutkan sebelumnya bahwa kita ketahui bahwa gunung di sini memiliki beberapa jenis burung langka dan juga pohon-pohon endemik yang butuh konservasi. Jika dibukanya jalur kedua, maka hal itu juga bisa menghilangkan atau nanti bisa punah dengan hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan endemik yang tersebut. Baik, saya kembalikan. Terima kasih dari Ibu petugas BKSDA. Apakah ada yang ingin menambahkan argumennya lagi terkait argumen yang disampaikan oleh Ibu BKSDA? Izin dulu Bapak Kepala Desa. Ya, tenang terlebih dahulu kepada Bapak Taufik selaku penduduk desa. Mungkin saya tanyakan terlebih dahulu kepada tugas BKSDA. Jika tidak ada, mungkin saya persilakan kepada Bapak Taufik selaku penduduk desa untuk menyampaikan argumennya karena tidak sabaran. Silakan kepada Bapak Taufik. Oke, berarti langsung saja saya ya. Mungkin sebelum itu Bapak Kepala Desa, saya kurang mengerti. Saya sebagai penduduk desa ini kurang mengerti apa itu hewan endemik, apa itu BKSDA itu siapa itu. Saya kurang mengerti itu. Tolong mungkin bisa dijelaskan tuh Bapak atau dari yang lain. Saya kurang mengerti ya kan Bapak Jafrial. Iya, izin menambahkan. Yang kami tahu kalau membuka jalur baru itu, dapat burung baru, bisa dapat hewan peliharaan baru, atau nanti kami jual lagi kepada orang, dapat duit kami ya. Duit. Banyak dapat duit kalau misalnya kita bikin jalur baru itu. Ya. Setuju saya tuh Bapak Jafrial. Nah, lebih sejahtera hidup penduduk kalau misalnya buka jalur baru itu. Bisa jual-jual hewan, jual-jual tumbuhan. Kami dapat jalur baru gitu. Terus kalau misalnya keindahan, kerusakan, bencana itu urusan Tuhan. Kita sebagai masyarakat kita menikmati apa-apa saja yang ada di sana ya kan Bapak Jafrial. Kita punya Tuhan, Tuhanlah yang nantinya bakal menjaga kita ya kan Bapak Jafrial. Manusia itu diciptakan untuk
mengambil semua yang ada di alam. Alam ini diciptakan untuk kita. Ya betul kata Bapak Taufik itu tadi. Baik, terima kasih dari penduduk desa. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Bapak Jafrial, Bapak Taufik? Mungkin itu saja Bapak Kepala Desa. Saya ingin tahu apa itu konservasi, apa itu hewan endemik, apa itu siapa BKSDA, itu siapa, Jagawana itu siapa, kisah apa saya kurang tahu nih apa nih. Saya sebagai warga desa saya pelosok nih mungkin masih kurang paham apa nih. Siapa? Mungkin bisa dibantu dijelaskan Bapak. Baik, terima kasih Bapak Taufik. Ya mungkin saya persilakan kepada petugas BKSDA atau Jagawana untuk perkenalkan apa itu BKSDA Jagawana dan apa itu konservasi ya, untuk memberikan pemahaman juga di pertengahan rapat kita ini kepada para penduduk desa yang mungkin kebanyakan masih belum mengetahui istilah-istilah yang terdapat dalam hal-hal penjagaan lingkungan hidup ini. Mungkin persilakan kepada Bapak Ibu dari BKSDA atau Jagawana untuk menyampaikan. Baiklah, saya akan menanggapi dari penduduk desa yang tadi. Baiklah, saya jelaskan dulu apa itu BKSDA. Saya ini dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam, di mana kami memiliki tugas untuk mengkonservasi jenis tumbuhan-tumbuhan endemik, atau bisa dikatakan itu adalah tumbuhan yang hanya tumbuh di situ, yang asalnya memang hanya dapat kita tahu dari situ. Dan kemudian itu ada burung-burung langka, di mana kita sudah sulit untuk mendapatkan jenis burung tersebut, di mana hanya dapat hidup di situ atau bagaimananya, kita harus tetap menjaganya. Baik, saya kembalikan. Terima kasih kepada Bu Setia Kori selaku petugas dari BKSDA yang mewakili. Ya, mungkin untuk pemahamannya seperti itu Bapak Ibu dari penduduk desa. Nah mungkin daripada lebih jauh lagi, mungkin bisa kita kembali ke dalam hal topik yang kita bahas, yaitu mengenai permasalahan dihadapi oleh Desa Sunanggakure. Nah mungkin selanjutnya saya ingin mendengarkan terlebih dahulu pendapatnya dari para pendaki gunung Nyobokuzen. Bagaimana pendapatnya terkait pembukaan jalur ini untuk menentukan bagaimana nasib dari jalur pendakian kedua ini. Mungkin silakan kepada pendaki gunung yang mewakili untuk menyampaikan. Baik Kak, sebelumnya kami lagi ada di dalam trek pendakian gunung, jadi kami terkendala sinyal untuk mengaktifkan fitur on cam. Nah, untuk dari pendaki gunung itu sendiri, nah dapat kita lihat itu pendakian gunung itu Gunung Myoboku. Gunung Myoboku itu salah satu gunung yang sangat bagus menurut saya. Di sana saya lihat keindahan alam yang sangat bagus. Dari atas itu sangat indah Pak. Kalau Bapak ke sana itu sangat bagus. Nah, kan dalam pembukaan jalur kedua ini saya sangat setuju. Kenapa? Karena dalam pembukaan jalur hanya jalur satu itu sangat lama pemeriksaannya Pak. Mungkin dari Bapak dari Itachi sama Kisame itu tahu prosesnya kayak mana, sangat lama gitu. Jadi bertumpuk. Jadi kalau misalnya saya punya cuma waktu 2 hari itu bisa memakan 3 hari untuk ke gunungnya Pak gitu Pak. Saya kurang setuju gitu kalau misalnya untuk jalur kedua ini tutup. Karena kami yang pendaki gunung itu sangat excited untuk menanjak ke gunung Myoboku ini Pak. Mungkin dari saya perwakilan dari pendaki gunung begitu Pak. Mungkin dari perwakilan dari pendaki gunung lain bisa disampaikan juga. Sudah sampai pos berapa Siva sekarang? Tadi yang Bapak tadi Siva yang mampir di kedai saya di tenang pos Bapak Taufik. Tenang. Karena kita masih sekolah 3 Pak. Harap untuk kondusif untuk rapat kita ya Bapak Ibu yang terkait dalam rapat desa. Ya, mungkin untuk bahasan di luar topik itu bisa dibahas di luar pertemuan kita kali ini. Ya mungkin untuk kita lanjutkan dalam bahasanya dari perwakilan pendaki gunung, apakah ada yang menyampaikan argumennya untuk menambahkan dari pendapat dari Asyifa sebelumnya?
Izin Kepala Desa. Ya, dipersilakan. Kalau dari saya, perwakilan dari pendaki gunung juga setuju untuk membuka jalur kedua ini. Karena untuk mempermudah akses para pendaki gunung untuk menuju Gunung Yobokuzan ini. Karena jalur untuk menuju gunung ini, untuk mendaki gunung ini juga satu-satunya itu hanya ada di Desa Senagakure begitu, Kepala Desa. Mungkin dikembalikan. Sudah di dalam tenda Ibu Putih, cantik kali tenda ya Bu Putih. Sudah di puncak ya Bu Putih. Maaf Bapak Taufik, mungkin bisa tenang terlebih dahulu. Mungkin kita bisa fokus terlebih dahulu Bapak Ibu dan teman-teman terhadap bahasan yang kita bahas pada malam kali ini. Oke, Mengenai Pak. permasalahan Mohon desa. maaf Pak, mohon maaf. Lanjutkan Pak. Ya apa-apa. Ya mungkin terima kasih dari perwakilan pendaki gunung. Ya mungkin apakah ada argumen lainnya dari pendaki gunung atau dari turis, mungkin saya tanyakan jika tidak ada lagi. Baiklah, jika tidak ada, mungkin saya tanyakan terlebih dahulu kepada turis yang sering mengunjungi Desa Sunagakure untuk apalagi khususnya terkait Gunung Myobokuzen ini. Bagaimana argumennya terhadap pembukaan jalur kedua ini? Silakan untuk disampaikan. Bagaimana dari perwakilan dari turis yang kami libatkan dalam pembahasan rapat? Silakan sampaikan argumen. Baik, terima kasih Bapak Kepala Desa. Saya sebagai turis sangat menentang penutupan jalur ini ya, karena tempat ini begitu bagus dan pembukaan jalur ini seperti Bapak Kepala Desa bilang tadi bahwa pembukaan jalur baru ini merupakan sebuah alternatif ya, sebuah alternatif dari masalah penumpukan pengunjung yang ada di jalur lama. Nah, saya dan teman-teman saya dengan rekan-rekan turis lainnya itu sudah memperkenalkan tempat ini kepada rekan-rekan lainnya. Jadi kami yakin bahwa tempat ini itu akan mengundang lebih banyak pengunjung lain. Seperti itu Bapak Kepala Desa. Terima kasih kepada Saudari Viola yang telah menyampaikan pendapatnya. Mungkin dari teman-teman Viola lainnya yang dari perwakilan turis mungkin bisa menyampaikan argumen tambahan atau bagaimana, dipersilakan. Bagaimana dari teman Viola, apakah ada yang menyampaikan pendapatnya dari perwakilan teman-teman turisnya terkait pembukaan jalur ini? Mungkin persilakan. Ya, baik, jika tidak ada mungkin bisa saya lanjut terlebih dahulu. Mungkin saya minta pendapatnya terlebih dahulu dari orang pedalaman gunung gitu. Mungkin bisa jadi tempatnya terusik atau bagaimananya karena pembukaan jalur ini, atau ada pendapat lainnya dari orang pedalaman gunung mungkin bisa disampaikan. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Desa. Saya kurang setuju sebenarnya dengan pembukaan jalur ini, karena dengan pembukaan jalur ini tempat kami jadi kotor dan tidak terawat lagi. Pembuangan sampah di mana-mana dan itu tak enak dipandang. Sebaiknya kalau menurut saya tidak usah saja jalur 2 ini dibuka. Dikembalikan Pak Kepala Desa. Baik, terima kasih kepada Rani selaku perwakilan orang pedalaman gunung. Apakah dari orang pedalaman lainnya ada yang menyampaikan pendapatnya atau keresahannya terhadap pembukaan jalur kedua ini? Mungkin bisa dipersilakan untuk sampaikan. Ya, Kepala Desa. Ya, dipersilakan. Kami sendiri pun dari orang pedalaman gunung tidak setuju untuk membuka jalur kedua ini karena banyak
dari kalian itu yang tidak menjaga saat mendaki gunung dan banyak merusak alam yang ada di sekitar. Dan kami pun merasa tidak nyaman ketika orang-orang baru banyak yang datang ke tempat kami. Sekian Kepala Desa. Terima kasih dari sisa perwakilan orang pedalaman gunung. Apakah ada yang ingin membantah argumen dari orang pedalaman gunung atau menyampaikan argumen tersendiri? Dipersilakan itu untuk menghidupkan fitur raise hand-nya. Jika tidak ada, mungkin saya mewakili dari perangkat desa ingin minta pendapatnya terlebih dahulu kepada Toke Kayu dari desa kita terhadap pembukaan jalur ini, apakah itu meresahkan atau justru mensejahterakan kehidupan dari Toke Kayu. Mungkin saya ingin mendengarkannya secara langsung dalam rapat kali ini. Silakan kepada perwakilan Toke Kayu. Baik, terima kasih kepada Kepala Desa. Pembukaan jalur kedua ini sangat meresahkan bagi kami Toke Kayu. Kami sebagai Toke Kayu tidak setuju jika jalur pendakian gunung ini tetap dibuka. Kami sangat setuju dengan pendapat Itachi di awal tadi untuk untuk jalur kedua ini seharusnya ditutup. Sebab sudah terlihat jelas dampak dari pembukaan jalur kedua ini, salah satunya yaitu terjadinya kerusakan pohon dan lahan akibat pembukaan lokasi camping dan vandalisme yang tidak terawasi. Sehingga hal ini berdampak nyata terhadap penurunan perekonomian kami sebagai Toke Kayu. Sebab sumber bahan baku yang biasanya kami gunakan sudah rusak, sehingga kami sebagai Toke Kayu kesusahan dalam mencari kayu yang biasanya untuk kami jual. Bukan begitu, Ibu Restu? Ya, saya setuju dengan Bu Saskia karena pembukaan jalur tersebut membuat pohon-pohon rusak. Karenanya nanti akan membuka tempat-tempat camping dan lain sebagainya, yang mana hal ini akan mengganggu sumber pendapatan kami sebagai Toke Kayu karena susahnya dalam mencari bahan baku kayu tersebut. Karena berasal dari pohon. Selain itu, selain mengganggu perekonomian, hal itu juga dapat mengganggu dari segi konservasi karena kegiatan pembukaan jalur tersebut tidak adanya penghijauan kembali. Sekian. Terima kasih pada Ibu Saskia dan Restu. Mungkin dari Toke Kayu lainnya, mungkin apakah ada yang ingin sampaikan pendapatnya terhadap pembukaan jalur kedua ini? Silakan. Ya, izin pimpin rapat. Baik, kami dari Toke Kayu setuju dengan pendapat rekan saya tadi, bahwa pembukaan jalur kedua itu sangat banyak merugikan bagi kami yang sebagai Toke Kayu ini. Contohnya seperti kerusakan pohon tadi akibat pembukaan campingan. Nah, itu otomatis lama-kelamaan akan berkurang jumlah dan jenis pohon itu. Jadi rusaknya pohon itu beberapa waktu ke depan itu kita tidak bisa lagi memanfaatkan hasil kayunya. Jadi begitu banyak kerugian-kerugian yang ditimbulkannya. Namun ada argumen kami mengatakan setuju jika pembukaan jalur 2 itu dibuka, asalkan itu tidak bertentangan dengan aspek konservasi maupun ekonomi masyarakat sekitar. Seperti yang saya contohkan tadi, kerusakan pohon dan lahan akibat lokasi camping yang tidak terawasi tadi. Nah, menurut saya itu harus dihilangkan untuk meminimalisir kerusakan-kerusakan akibat pembuatan camping tadi. Mungkin bisa dibuat lokasi khusus untuk camping yang tidak mengganggu vegetasi yang berada di sekitar lokasi tersebut. Mungkin begitu pendapat dan saran kami sebagai Toke Kayu, pemimpin rapat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Wi ini pendapatnya mewakili dari Toke Kayu di Desa Sunagakure. Ya, mungkin dari Bapak Taufik dari penduduk desa mungkin ada yang disampaikan, silakan Bapak. Izin berbicara. Saya dulu Bapak Jeffrial.
Saya sudah raise hand terlebih dulu. dahulu Bapak Jafrial, mungkin persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Taufik untuk berbicara. Terima kasih banyak Bapak Kepala Desa. Saya sekarang sudah pandai apa raise hand itu Bapak Kepala Desa. Sudah saya diajarkan sama anak saya ya. Terkait apa pembukaan lahan ini memang sebenarnya saya minta apalah penyelesaian yang baik lah buat Bapak Kepala Desa, karena dampaknya itu dengan adanya hal kayak gini, perbedaan pendapat gini Bapak Kepala Desa, bagi saya sendiri ya dampaknya saya ditinggalkan sama istri saya Saskia Pandini. Dia meninggalkan saya dan anak saya 18 orang karena kami berbeda pendapat untuk pembukaan lahan itu. Begitupun Bapak Jafrial ya, Bapak Jafrial ditinggalkan sama Ibu Wewi ya kan Bapak Jafrial. Tolong penyelesaiannya ini Bapak. Saya padahal sudah dengan uang parkir dari para pendaki ini saya bisa memenuhi nafkah dari Ibu Saskia ini, tapi Ibu Saskia tetap bersikeras karena dia bilang konservasi kebersihan kayak gitu. Jadi tolonglah Bapak Kepala Desa penyelesaiannya ini. Baik, terima kasih Bapak Taufik yang telah menyampaikan curahan hatinya sampai ke masalah keluarganya tadi ya. Kami juga mengusahakan yang terbaik itu Bapak Taufik selaku penduduk desa, dan juga harapannya itu hasil yang kita dapatkan pada diskusi malam ini juga sama-sama menguntungkan untuk setiap elemen-elemen yang terkait. Mungkin mari bersabar terlebih dahulu Bapak Taufik, dan mudah-mudahan dari Ibu Saskianya berbaikan dengan Bapak Taufiknya. Ya mungkin silakan terlebih dahulu kepada Kisami tadi yang telah terlebih dahulu untuk raise hand untuk berbicara. Tadi Silakan. Bapak Jafrial dulu Bapak Kepala Desa. Sudah terwakili Pak Taufik, sudah terwakili. Baik. Minum kopi dulu Bapak Jafrial, udah malam ini Bapak Jafrial. Baik, harap kondusif kembali ya. Ya terima kasih atas penyampaiannya dari penduduk desa yang juga dari Bapak Jafrial yang telah diwakilkan oleh Bapak Taufik sebelumnya. Mungkin Nak, gimana ini cara menurunkan tangannya ini nak? Biar nggak raise hand terus nak. Gimana caranya ini? Maaf Bapak Taufik, mungkin bisa dikecilkan suaranya terlebih dahulu. Maaf Pak, aduh saya lupa mematikan suara Pak. Baik, tidak apa-apa. Ya mungkin dipersilakan kepada Kisami untuk menyampaikan pendapatnya. Itu kan Pak, maaf Mas Rumah. Baik, terima kasih kesempatannya Pak. Kan berdasarkan dari yang sudah dibilang tadi, makanya Pak, sebaiknya jalur pendakian kedua nih ditutup saja Pak. Soalnya kan sudah banyak kerugian-kerugian ditimbulkan. Inilah Pak Taufik tadi, penduduk desa tadi, malah bermasalah pula keluarganya gitu kan Pak. Makanya tutup aja lah Pak. Mungkin sekian Pak. Nah, terima kasih dari Kisami telah menyampaikan argumennya. Ya, untuk mengenai hasilnya tutup atau tidaknya itu mungkin kita bicarakan terlebih dahulu dengan pelayan jernih gitu. Jangan melibatkan perasaan-perasaan pribadi yang sehingganya nantinya hasilnya tidak baik untuk keputusan masa depan desa gitu. Mungkin harap bersabar terlebih dahulu pada Bapak Ibu yang telah memanas untuk menyampaikan argumennya. Ya mungkin persilakan kepada Ibu Vivian selaku pemandu wisata untuk menyampaikan argumennya terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada Kepala Desa Bapak Al-Fajri untuk mempersilahkan saya sebagai pemandu wisata untuk menyampaikan argumen saya. Jadi, menurut kami sangat setuju dengan pendapat Bapak penduduk desa yaitu Bapak Taufik dan Jafrial, karena dari pemandu wisata pun bisa lebih memaksimalkan dalam memandu karena tidak ada penumpukan pengunjung di situ dalam satu jalur itu, di mana itu juga memberikan dampak positif kenyamanan bagi pengunjung dan juga berdampak baik terhadap sektor ekonomi desa. Dan juga masalah pembukaan jalur baru itu juga dapat mencegah penumpukan wisatawan yang berdatangan, serta nantinya juga tidak mengganggu ketenangan warga sekitar akibat penumpukan wisatawan yang berkunjung. Mungkin dari rekan saya Dila bisa ditambahkan. Rekan Dila bisa dengar suara saya, mungkin bisa menambahkan pendapat. Iya, terdengar sih. Izin Kepala Desa. Jadi kami dari pemandu wisata sangat setuju
dengan pembukaan jalur pendakian ya seperti yang disebutkan oleh Bapak Taufik dan Bapak Jafrial. Karena seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa jika hanya ada satu jalur pendakian maka akan terjadi desak-desakan antara wisata lain dengan wisata lainnya. Tidak hanya itu, juga dengan adanya pembukaan jalur jika hanya ada satu jalur pendakian itu juga mengurangi minat dari wisatawan karena dengan menunggu lama gitu mengantri pemeriksaan segala macam itu akan mengurangi minat dari wisatawan gitu. Jadi mereka akan pulang kembali gitu daripada mereka menunggu. Jadi alasan kami kenapa kami setuju karena akan banyaknya wisatawan yang tertarik untuk berkunjung ke gunung ke gunung ini. Juga dengan adanya jalur pembukaan yang baru, tidak terjadinya desak-desakan antara wisata lain dengan wisata lainnya. Dikembalikan Kepala Desa. Terima kasih dari Vivian dan Nur Fadila dari pemandu wisata. Ya, mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu pendapatnya dari peneliti biologi terkait hal ini, mungkin lebih paham dan bisa membagikan ilmunya juga kepada kita yang menghadiri rapat. Baik, terima kasih Bapak Kepala Desa. Selamat malam kepada Bapak dan Ibu serta adik-adik dari desa. Perkenalkan kami dari peneliti biologi. Terkait pembukaan jalur baru pendakian ini, tentunya memiliki banyak aspek, itu aspek positif dan negatif seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Dari sudut pandang biologi itu sendiri, pembukaan jalur baru ini dapat mengeksplorasi keanekaragaman atau sumber daya yang terdapat di sekitar jalur pendakian tersebut, yang mana berbagai keanekaragaman hayati itu juga dapat nantinya jika dikelola dengan baik, maka akan mendatangkan menjadi sumber perekonomian yang baru juga bagi Bapak dan Ibu penduduk desa. Kemudian pembukaan jalur ini juga harus memperhatikan bagaimana pengelolaan kawasan itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui, apabila kita tidak mengelola dengan baik, maka keanekaragaman hayatinya itu akan habis dan kita tidak dapat lagi memanfaatkannya. Kemudian akan menyebabkan kepunahan terhadap satwa atau tumbuhan yang terdapat pada lokasi tersebut. Mungkin sekian dari peneliti biologi. Jika ada tambahan dari rekan saya, mungkin dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Prof. Hani. Mungkin di sini saya juga berasal dari jurusan biologi, ingin memberikan sedikit pendapat. Setelah kami melakukan observasi dan penelitian selama 3 hari di gunung dari desa Kirigakure ini, kami mengetahui bahwa emang untuk kondisi lingkungan sekarang ini terdapat banyak sampah, dan apalagi pada saat sekarang ini penebangan pohon akibat pembukaan lahan baru untuk kondisi lokasikan bagi para pendaki juga cukup memprihatinkan. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu pembangunan, seharusnya sebaiknya dari penduduk desa melakukan terlebih dahulu diskusi dengan pakar-pakar yang terkait, sehingga apa yang kita lakukan ini tidak memberikan efek buruk pada lingkungan. Dan juga kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman dari desa Kirigakure, tidak hanya kita mementingkan bagaimana ekonomi kita akan meningkat dengan pembukaan jalur ini, tapi juga kita harus mengingat bahwa pembukaan jalur yang tidak kita kontrol dengan baik juga akan mengakibatkan berbagai kondisi lingkungan buruk seperti longsor, banjir, dan lain sebagainya. Hal tersebut juga akan berdampak pada kehidupan Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin untuk kondisi seperti ini, baiknya kita harus melakukan sosialisasi dulu kepada Bapak Ibu, mungkin disaran kepada aparat desa, sebaiknya kita melakukan diskusi dan melakukan penyuluhan kepada penduduk desa kita, karena dari yang saya lihat selama melakukan diskusi ini, banyak dari penduduk kita kurang mengetahui dan kurang paham bagaimana cara kita mengolah suatu sumber daya alam dengan baik. Mungkin di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Itachi yang telah mengundang kami untuk melakukan observasi di desa ini. Dan untuk tindakan selanjutnya mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Mungkin dari kami itu kami kembalikan. Baik, terima kasih dari peneliti biologi yang telah menyampaikan argumennya terkait hal pembukaan ini. Itu lebih menekankan untuk
dari perangkat desa untuk lebih mensosialisasikan lagi dan memperhatikan dari berbagai aspek baik kekurangan dan kelebihannya dalam pembukaan jalur ini. Terima kasih dari peneliti biologi. Mungkin dari Toke Kayu Wiwi, dari Saudari Wiwi, apakah ada yang ingin disampaikan? Silakan pada Wiwi terlebih. Ya, terima kasih pemimpin rapat. Saya sangat setuju dengan pendapat peneliti biologi tadi. Seperti kayak banyak sampah dan penebangan pohon, berapa banyak tuh jalur itu, berapa banyak pohon yang akan ditebang. Nah, sedangkan satu pohon aja untuk tumbuh besar itu sangat lama gitu. Menurut saya itu harus dipertimbangkan lebih dalam lagi pemimpin rapat. Sekian, terima kasih. Nah, ini mantan Bapak Jeffrial ini. Terima kasih Wiwi. Ada nama Pak Taufik. Mungkin untuk persoalan pribadi itu bisa dibahas di luar rapat desa. Ya, mungkin kepada pemuda Itachi untuk menyampaikan argumennya, silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala Desa. Jadi dari beberapa semua pendapat yang saya dengarkan tadi ya, Bapak ada banyak perbedaan pendapat. Nah, poinnya di sini tadi saya sudah catat tadi ya, Bapak Kepala Desa. Tadi dari Kakak Viola selaku turis ya, dan juga teman-temannya mengatakan jalur tersebut harusnya dibuka karena untuk memudahkan akses mereka untuk mengunjungi gunung ya, dan juga kepada kakak-kakak pendaki gunung tadi mengatakan mereka terkendala pada saat pemeriksaan atau pengawasan pada jalur pertama. Nah, mungkin sedikit ya menjelaskan kepada kakak-kakak. Mungkin saya sedikit memahami dari perasaan dari kakak-kakak sekalian selaku turis dan pendaki gunung. Tapi mohon pertanggungjawabannya dari kakak-kakak sekalian dan juga teman-temannya gitu. Soalnya pada jalur kedua ya saya dan Bapak Furkon ya saat melakukan patroli itu sering menemukan sampah-sampah dan bekas dari kakak-kakak sekalian. Mungkin kalau bukan kakak-kakak saya mohon maaf ya gitu. Mungkin teman-teman yang lain atau orang lain gitu ya. Nah, kemudian juga banyak jalur-jalur yang rusak, tanaman-tanaman yang rusak, yang membuat habitat dari satwa-satwa yang ada di sana menjadi tercemar begitu. Nah, kemudian tadi dari ibu-ibu Toke Kayu yang mengatakan perlunya adanya konservasi. Jadi mungkin saya sedikit mengapresiasi ya kepada ibu-ibu. Mungkin terkait konservasi ya, walaupun ibu-ibu juga ikut nebang pohon, jadi saya mengapresiasi juga karena telah ikut juga berkonservasi. Walaupun tanpa pengawasan dari Bapak Furkon dan saya ya, mungkin ibu-ibu nanti memotong pohon yang seharusnya dikonservasi gitu. Jadi terima kasih juga kepada ibu-ibu Toke Kayu ya. Jadi mohon dilanjutkan. Nah, kemudian saya juga sudah berdiskusi sama teman saya Kisame dan juga Bapak Furkon terkait pembukaan jalur yang kedua ini. Mungkin untuk meluruskan ya, jika memang harus dibuka juga, kami mohon itu adanya koordinasi antara kami pemuda dan juga Bapak Furkon gitu selaku ketua dari Jagawana ya. Jadi jika memang harus dibuka, harapannya kami dapat memantau dan mengawasi tersebut juga. Jadi walaupun sedikit terkendala ya di saat pengawasan dan juga pengecekan dari pengunjung. Jadi dari kakak-kakak pengunjung yaitu turis dan juga pendaki gunung, nanti kami akan terapkan juga sistem shift gitu. Jadi tidak semuanya pada hari-hari tertentu akan kami batasi berapa orang yang naik dan berapa orang yang turun gitu. Agar memudahkan dari para pengunjung untuk masuk dan keluar gunung. Nah, itu kami terapkan, kami ajukan sistem yang begitu agar terjaganya keasrian dari Gunung Myobokusan itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu dari penjelasan dari kakak peneliti biologi dari Kak Ceria dan juga Kakak Hani, itu menjelaskan bagaimana hewan-hewan yang mereka temui itu endemik gitu. Jadi tidak ada di daerah lain.
Nah, kemudian dari bapak-bapak penduduk desa, kami memahami gunung ini merupakan sumber ekonomi dari bapak-bapak semua. Nah, kami pun juga begitu. Kami tidak mengambil untung dari kami sendiri. Jadi, ini melakukan pengawasan untuk melindungi aset-aset untuk masa depan para penduduk kita juga begitu, Bapak dan Ibu penduduk desa. Nah, jadi jika gunung ini kita lindungi, maka ekonomi kita juga terlindungi begitu. Nah, dan juga dari pelaporan dari ibu-ibu dari orang pedalaman tadi yang tinggal di gunung, mereka sedikit terganggu dengan jalan yang dibuka pada jalur kedua karena banyaknya sampah yang berserakan begitu. Nah, mungkin untuk jalur tersebut sedikit kita alihkan begitu, tidak langsung mengarah kepada daerah kawasan penduduk pedalaman gitu. Nah, ini walaupun akses yang kita buka pada jalur kedua membuat akses kepada tempat mereka itu sedikit lebih terbuka, tapi mungkin mereka juga perlu privasi begitu. Nah, kemudian untuk pembukaan jalur kedua ini kami sedikit menyetujui ya setelah mendengarkan pendapat-pendapat dari Bapak Ibu sekalian. Harapannya dari kami para pemuda dan juga para penduduk desa, kemudian dari aparat keamanan yaitu Jagawana dapat berkontribusi dalam pengawasan tersebut. Kami tidak melarang dari bapak-bapak penduduk desa untuk melakukan jual beli di sekitaran Gunung Miyobukuzan ini, asalkan dapat mematuhi segala peraturan yang akan kita tetapkan nanti terkait kebersihan seperti konservasi yang telah dijelaskan tadi dan juga perlindungan dari alam yang asri ini. Mungkin dikembalikan Bapak Kepala Desa, sekian. Baik, terima kasih dari Itachi yang telah menyampaikan argumennya. Mungkin sebelum saya tanyakan kepada pihak yang lain, mungkin saya silakan terlebih dahulu kepada Bapak Taufik yang telah present untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih banyak Bapak Kepala Desa ya. Setelah saya dengarkan apa kata Itachi hari ini, saya juga sudah SMS-an sama Makwo Marsha ya terkait hal ini. Ya Makwo Marsha, kami mulai gimana ya, pikir panjang kami mungkin bagus apa kata Bapak apa hari ini terkait hal itu. Mungkin kami minta tidak ada yang dirugikan ya dari nanti hasil keputusan kita ini, tidak ada yang dirugikan kami dari para penduduk desa ya ataupun nanti dari pihak yang lainnya. Mungkin kalau dari saya Bapak Kepala Desa terkait hal ini sangat setuju ya, untuk jalur tuh tetap saja dibuka Bapak Kepala Desa, akan tetapi mungkin kayak dari segi keamanannya saja Bapak Kepala Desa dipertingkat saja mungkin. Itu dari saya tadi, itu juga yang dibilang sama Makwo Marsha ya. Ya Makwo Marsha? Ya benar Bapak Taufik. Oke, mungkin itu saja Bapak Kepala Desa, silakan kembalikan Bapak. Baik, terima kasih ya Bapak Taufik atas pendapatnya. Mungkin dari Itachi masih ada yang disampaikan, Itachi? Oh, baik, mungkin cukup Bapak Kepala Desa, dan juga nama saya bukan Hari ya Bapak Taufik. Mungkin Hari itu teman saya namanya Itachi Uchiha itu sekarang ya Bapak. Mungkin Hari itu lebih ke teman saya ya. Saya lupa. Baik, terima kasih banyak Pak, mohon kerjasamanya. Ya, soalnya mirip sama Hari ya, dulu kecil dia masih sering ingus-ingusan dulu. Ya, kembalikan. Baik. Mirip. Mungkin untuk reuniannya bisa di luar pertemuan di Zoom ini ya Bapak Taufik dan Bapak Itachi bersama temannya Hari. Dan mungkin terlebih dahulu dari petugas BKSDA pada Saudari Hania Titami mungkin ingin menyampaikan pendapatnya, silakan. Baiklah, terima kasih kepada Kepala Desa. Saya sebagai petugas BKSDA, setelah mendengar pendapat-pendapat dari Itachi dan yang lainnya, saya setuju dengan pembukaan jalur dua itu, tapi konservasinya lebih dijaga lagi, seperti kayak sampah tadi lebih ditingkatkan lagi, misalnya kayak disediakan tempat pembuangan sampahnya, dan
kesadaran warga di daerah tersebut juga ditingkatkan lagi untuk menjaga konservasi di hutan tersebut. Dari saya cukup sekian, Kepala Desa, dikembalikan. Baik, terima kasih Ibu Saudari Hania dari petugas PKSDA yang telah mewakili. Mungkin terlebih dahulu kepada pemuda Itachi untuk menyampaikan pendapatnya kembali, silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala Desa. Mungkin sedikit tambahan ya Bapak. Untuk pembukaan jalur ini harapannya tidak ada lagi pembukaan jalur yang ketiga, yang keempat, yang kelima ya Pak. Mungkin untuk yang kedua ini cukup untuk 2 jalur saja begitu. Jadi kita tidak perlu terlalu menerima dari dari pengunjung ya Bapak Kepala Desa, karena mereka itu mementingkan untuk keindahan gitu. Jadi dari kita untuk menjaganya mungkin dipilah-pilah gitu pendapat-pendapat dari baik itu pengunjung dan juga pihak-pihak lainnya begitu Bapak Kepala Desa. Dan juga kemudian untuk jalur yang kedua ini harapannya sebelum kita buka kembali kita bersihkan dahulu, kita buat lebih asri lagi dan kita jaga. Dan kemudian kami meminta dari pemerintahan desa ya untuk dapat membantu kami dalam pembangunan posko gitu Bapak Kepala Desa, untuk memudahkan kami untuk mengawasi penjagaan dari jalur yang kedua ini. Bukan begitu teman saya Kisame? Ya, benar Pak. Baik, terima kasih Itachi atas pendapatnya. Mungkin dari Kisame apakah ada yang ingin ditambahkan? Oke. Baiklah, saya ingin menambahkan sedikit. Itu terkait pembangunan. Yang pertama tadi pembangunan posko yang sudah dikatakan oleh rekan saya Itachi. Itu saya setuju sekali. Kemudian untuk pembukaan jalur kedua ini menurut saya mungkin itu tidak menimbang dari semua pendapat-pendapat yang sudah disampaikan tadi, itu mungkin tidak masalah, dengan catatan itu kita menurut saya itu sebaiknya kita membuat sebuah regulasi atau sebuah aturan ataupun hukum terkait bagaimana caranya supaya pengunjung ramai tetapi kondisi lingkungan tetap terjaga. Mungkin seperti kayak aturan tidak boleh membuang sampah sembarangan atau ada disediakan semacam tempat sampahnya nanti, kemudian ada pembatasan-pembatasan tertentu gitu yang dibuat aturannya secara tertulis ataupun tidak tertulis, yang mana nanti pengawasan itu secara terpadu. Jadi tidak hanya kami pemuda saja yang mengawasi, namun juga dibantu oleh semua kalangan, baik dari aparat desa, penduduk desa, kemudian dari orang pedalaman gunung juga, kemudian termasuk juga dari pemandu desa, pemandu wisata, turis, dan juga semuanya yang terlibat. Mungkin itu pendapat dari saya, Pak Kades, dikembalikan. Baik, terima kasih dari Kisame atas pendapatnya. Ya, mungkin sebelum dilanjutkan oleh peneliti biologi, ya mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu pendapatnya dari perwakilan turis yang mengunjungi Sunagakure sendiri. Itu mungkin ada klarifikasi dari apa yang telah disampaikan oleh Itachi mengenai kondisi lingkungan yang kemungkinan itu disebabkan oleh turis atau sebagainya, atau ada hal lain pendapat yang disampaikan oleh turis, silakan. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Kepala Desa. Ya, I have visited this place ya for several times. Maksud saya sudah mengunjungi tempat ini beberapa kali ya. But why this place tidak terawat dengan baik? Saya juga bingung. Biasanya ya, in my way gitu. There was a friendly young man. I mean Itachi ya. Itachi itu biasanya selalu memberikan arah ya, memberikan arahan and always checking the tourists like me ya, or another climbers ya. Jadi and the first time I came here, this place was very clean, sangat-sangat bersih and very very beautiful.
and fresh. But saya juga tidak tahu ya what happened in here. Di mana Itachi dan para pemuda lainnya yang biasanya selalu mengecek barang-barang bawaan kami. So as a tourist, I wish there will be a better rules to keep all elements happy. Ya, para penduduk happy, para pendaki happy, saya sebagai turis happy, para toke kayu happy, semuanya happy. Nah, jadi harapannya dengan diadakannya pertemuan ini, kita semua itu bisa happy ya dengan keputusan yang akan diambil nantinya. Oke, terima kasih Bapak Kepala Desa. Baik, terima kasih Saudari Viola, perwakilan dari turis. Mungkin dari teman Viola yang juga menghadiri rapat kita kali ini dari Solidaritasnya, mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu, silakan. Bagaimana Solidaritasnya dari teman Viola, apakah ada yang ingin disampaikan selaku turis? Mungkin ada yang ingin disampaikan ya terkait hal-hal yang disampaikan oleh Itachi sebelumnya, atau dengan mengenai pembukaan jalan ini mungkin setuju atau bagaimana, mungkin bisa disampaikan juga. Silakan mungkin kepada teman Viola dari turis pada sore ini, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Kepala Desa. Untuk saya sendiri bersama teman saya itu sebenarnya tidak setuju ya untuk bahwa tadi dibilang bahwa untuk mengenai sampah itu diakibatkan oleh turis itu sendiri gitu. Karena untuk memasuki gunung itu sendiri tidak hanya turis, bahkan udah banyak juga yang melakukan pendakian. Dan saya bersama teman saya itu setuju untuk dibukanya jalur kedua ini, karena itu agar memudahkan kami dari para turis itu untuk melakukan pendakian dan tidak terlalu lama dalam menunggu atau antri dalam antri untuk memasuki wisata ini gitu. Karena kami dari wisatawan juga dari daerah asing ya, untuk pergi dan berwisata itu ada waktu yang kami sisakan gitu. Jadi nantinya kalau tidak dibuka atau tidak dibukanya jalur ini, maka kami dari wisatawan itu merasa sedikit kehabisan waktu nanti kami dalam melakukan pendakian, belum lagi antrinya, belum lagi melakukan pendakian ke gunung Myobokuzu ini. Mungkin baiknya itu dari saya sendiri dan bersama teman-teman turis itu meminta kepada yang hadir rapat pada hari ini untuk menyetujui atau jalur ini tetap kita buka dengan mempertimbangkan juga kami dari turis itu merasa risih ya mengenai banyaknya sampah yang terdapat di sepanjang perjalanan atau sepanjang pegunungan yang ada gitu. Mungkin gitu Bapak Kepala Desa, dari saya dikembalikan. Baik, terima kasih dari Saudari Nindi, perwakilan dari turis bersama dengan Saudari Viola yang telah menyampaikan pendapatnya dan klarifikasinya mengenai permasalahan sampah yang disampaikan oleh pemuda Itachi tadi. Ya mungkin banyaknya masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian, baik itu pro atau kontranya dan juga pengerucutannya tadi mengenai apa seharusnya langkah yang harus dilakukan oleh perangkat desa terkait hal ini sehingga sama-sama menguntungkan dan tidak merugikan. Nah, mungkin sebelum itu dari peneliti biologi ceria mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Kades.
Mungkin di sini saya dan Prof. Hani ingin mempertegas lagi bahwa setelah yang kami lakukan observasi dan penelitian di daerah jalur pendakian kedua tersebut, dan menurut kami setuju jika jalur pendakian tetap dibuka dan tetap beroperasi. Namun dengan catatan bahwa setiap kegiatan yang akan dilakukan di jalur pendakian tersebut, baik itu dari turis, penduduk desa, maupun dari para pendaki harus diawasi dengan ketat. Karena hal tersebut juga berdampak pada kehidupan masyarakat desa. Dan kami dari peneliti biologi juga mungkin nanti akan bekerjasama dengan bagian sumber daya alam, menawarkan bantuan kepada penduduk desa dan aparat pemerintahan untuk memberikan bantuan berupa seperti surveinya atau seperti dalam bagaimana mekanisme kita melakukan sistem ini dan untuk kedepannya bagaimana baiknya untuk melakukan pengembangan dan penjagaan konservasi di wilayah jalur pendakian kedua ini. Kami dari peneliti biologi siap membantu aparat desa untuk melakukan hal tersebut. Mungkin sekian dari kami, kami dikembalikan. Baik, terima kasih dari Saudara Celia, peneliti biologi yang telah menyampaikan bahwasanya untuk pembukaan jalur ini tidak apa-apa untuk tetap dilaksanakan. Sebelumnya mohon maaf kepada Bapak Taufik karena rapat kita dalam kondisi pandemi ya, karena kondisi online. Jadi dari kami juga tidak menyediakan snack dan makan malamnya. Harap bersabar Bapak dan Ibu dan semoga meskipun begitu untuk jalannya rapat tetap kondusif ya. Ya mungkin dari Saudari Celia, karena masih resen, apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup Bapak Kepala Desa. Baik, terima kasih dari Celia atas penyampaiannya. Dan mungkin dari jalannya rapat tadi itu dapat kita tarik poin-poinnya, yaitu Bapak dan Ibu semua, bahwasanya untuk pembukaan jalur ini rasanya mungkin tidak apa-apa untuk tetap dibuka, namun seperti saran dari pemuda Itachi itu untuk jalurnya digeser sedikit untuk menjaga ketentraman dari orang pedalaman gunung, dan juga dari masukan-masukan lainnya mengenai Bapak Ibu yang paham akan hal-hal konservasi, itu juga mengingatkan bahwasanya dalam melakukan suatu kebijakan keputusan itu harus adanya sosialisasi dan mengemukakan semua hal-hal yang terkait dari aspek ekonomi, aspek ekologi, dan aspek-aspek lainnya, sehingga tidak ada yang dirugikan dari keputusan tersebut. Nah, untuk itu dapat saya tangkap ya bahwasanya dari pendapat Bapak Ibu itu untuk jalur pendakian gunung yang kedua ini tetap dibuka, namun pengelolaannya lebih ditingkatkan lagi, yaitu lebih ditingkatkan kerjasamanya dengan pemuda yang sebelumnya itu tidak dilibatkan dari pemuda itu sendiri, dan juga pengelolaannya juga di dalam pengecekan turis dan pengunjung lainnya juga lebih ditingkatkan, karena adanya pembukaan jalur baru ini otomatis juga akan mengakibatkan ramainya pengunjung, dan juga kita juga harus memperhatikan aspek-aspek di dalam Gunung Meboku seperti spesies-spesies endemik yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu dari BKSDA tadi. Dan juga sebelum hal tersebut, langkah awalnya juga sebelum sosialisasi, kita juga harapannya mari bersama-sama gitu untuk bekerja sama untuk membersihkan apa yang kondisi lingkungan sekarang gitu, karena kondisi lingkungan juga telah buruk yang telah disampaikan oleh pemuda Itachi. Dari hal-hal yang telah disampaikan Bapak Ibu selama rapat itu mungkin yang saya tangkap. Namun sebelum kita lebih ke memutuskan apa langkah kita selanjutnya, mungkin kita terlebih dahulu minta nasihat dan pendapat terlebih dulu dari ketua desa, karena yang telah berpengalaman dalam hal pengelolaan desa ini sendiri. Mungkin Mbak kepada ketua desa, apakah ada yang ingin disampaikan atau memberikan nasihatnya kepada kami semua yang hadir pada rapat kali ini? Silakan. Terima kasih Kepala Desa. Setelah mendengar pendapat-pendapat yang ada, mungkin saran dari tetua sesuai dengan yang disampaikan Kepala Desa tadi, pembukaan jalur kedua ini bisa tetap dibuka dengan catatan pengawasan dan pemeriksaannya itu diperketat gitu. Dan mungkin untuk penumpukan dari pengunjung itu bisa kelompok dari pemuda itu dibagi menjadi 2 kelompok. Mungkin itu saran dari tetua, dikembalikan kepada Kepala Desa. Baik, terima kasih dari ketua desa atas pendapat dan nasihatnya. Harapannya itu menjadi landasan juga bagi kami yang perangkat desa dan elemen-elemen terkait lainnya dalam melaksanakan keputusan ini.
Ya mungkin silakan terlebih dahulu kepada Bapak Taufik selaku penduduk desa untuk berbicara. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih Bapak Kepala Desa. Mungkin saya dari para penduduk desa ya sebelum itu saya sangat mengharapkan keadilan ya Bapak Kepala Desa sebelum nanti diputuskan hasil rapat kita pada malam hari ini Bapak Kepala Desa. Mungkin itu saja. Aduh, anak saya nangis Bapak Kepala Desa, tunggu bentar ya. Mungkin itu saja, kembalikan kepada Bapak Kepala Desa. Baik. Terima kasih Bapak Taufik. Mungkin bisa dijawabkan terlebih dahulu pada anaknya karena baik. Sebelum itu mungkin dari Bapak Ibu apakah ada yang ingin disampaikan terlebih lagi atau bagaimana? Silakan. Cukup Bapak Kepala Desa. Baik, terima kasih Itachi. Ya mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa poin-poin pengerucutan dari bahasan kita pada malam hari ini. Mungkin silakan kepada Sekretaris Desa untuk menyampaikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Desa. Dari hasil rapat kita pada kali ini, mungkin dapat diambil kesimpulan bahwa kita tetap membuka jalur kedua pada pendakian ini. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dan selalu adanya sosialisasi kepada wisatawan agar tetap menjaga kebersihannya dalam berwisata dan dapat meningkatkan lagi kesadarannya dalam menjaga alam yang sudah ada. Mungkin kita juga dapat bersama-sama bekerja sama dalam menjaga kondisi lingkungan nantinya dan tetap ada pengawasan yang ketat agar penumpukan pengunjung juga dapat menjadi dua kelompok. Mungkin sekian dari saya kembalikan. Baik, terima kasih Sekretaris Desa. Nah, mungkin dari penyampaian sebelumnya dapat kita simpulkan bahwasanya dari pendakian ini tetap kita buka, namun pengelolaannya kita tingkatkan lagi dari berbagai aspeknya yang memperhatikan aspek ekonomi, aspek ekologi sehingga tidak adanya yang dirugikan, baik itu dari penduduk desa, toke kayu, orang pedagang gunung dan lain-lain sebagainya. Dan untuk hal ini kami dari perangkat desa juga mohon bantuannya juga dari peneliti biologi dan petugas BKSDA untuk bimbingan dan arahannya dalam pengelolaan lingkungan di Gunung Myobokuzen ini sehingga dalam tujuan kami dan kesejahteraan masyarakat itu dapat tercapai, namun dari pengelolaan lingkungannya juga dapat terjaga. Mohon maaf selama ini juga dari kami tidak terlalu mensosialisasikannya kepada masyarakat umum dan juga tidak memberitahukan kepada petugas-petugas yang terkait sehingga terjadinya benturan dari pendapat pemuda dengan perangkat desa atas kebijakan ini. Nah, untuk kedepannya mungkin akan kami laksanakan usulan-usulan dari Bapak Ibu semua yang mewakili dalam rapat desa Sunanga Kode kali ini. Dan untuk langkah awalnya sebelum kita mensosialisasikan dan bekerja sama, itu kita bekerja sama terlebih dahulu untuk memulihkan kembali kondisi lingkungan di Gunung Myobokuzen, terutama khususnya di jalur pendakian yang kedua. Yang mungkin mengenai hasil ini, mungkin saya mewakili perangkat desa izin bertanya, apakah dari Bapak Ibu sepakat untuk kebijakan ini untuk jalur pendakian kedua tetap dibuka, namun pengelolaannya ditingkatkan dari berbagai aspek atau bagaimana? Mungkin bisa disampaikan kesepakatannya. Saya sepakat Bapak Kepala Desa ya, kalau jalur ini tetap dibuka dan mungkin nggak apa-apa lah diperketat saja nanti ya Bapak Kepala Desa. Terima kasih. Mungkin itu dari saya Bapak Kepala Desa. Baik Bapak Taufik. Ya, mungkin anaknya bisa dijaga terlebih dulu Pak Taufik. Ya, karena juga sudah malam. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya, apakah sepakat untuk jalur pendakian kedua ini tetap kita buka, namun pengelolaannya ditingkatkan seperti saran-saran dari Bapak Ibu yang masuk tadi? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Pak. Baik, untuk kesepakatan sepakat, Pak. Rapatnya, baik Bapak. Untuk kesepakatannya itu telah kita sepakati bahwasanya
jalur pendakian kedua di Gunung Mebaku itu tetap dibuka, namun dengan jalurnya sedikit dialihkan untuk ketentraman orang pedaman gunung dan juga perhatikan berbagai aspeknya, baik itu ke ekonomi dan ekologinya sendiri. Dan juga bekerja sama dengan petugas-petugas yang terkait yang paham akan hal pengelolaan lingkungan seperti peneliti biologi dan tugas BKSDA. Ya mungkin terima kasih dari kami ucapkan dari perangkat desa kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan hadir dalam rapat Desa Sunagakure. Harapannya keputusan ini merupakan keputusan terbaik untuk masa depan dari desa kita sendiri. Dan mungkin dari saya selaku kepala desa, mohon maaf atas kebijakan yang selama ini telah kami buat yang tidak begitu menguntungkan ke semua pihak. Untuk kedepannya akan kami usahakan untuk perbaikinya. Mohon maaf dalam penyampaian dan pemimpin rapat, mungkin saya kembalikan terlebih dahulu kepada Wakil Kepala Desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Pak Kades telah memimpin jalannya musyawarah kali ini. Sehingga musyawarah pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, kondusif, dan mampu menghasilkan keputusan bersama yang kita sepakati pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh perwakilan yang hadir pada malam hari ini yang telah melaksanakan rapat malam hari ini dengan kondusif. Dan saya selaku sebagai Wakil Kepala Desa yang membawakan acara rapat pada malam hari ini memohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan dalam membawakan acara ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rapat pada malam hari ini resmi kita tutup. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dan rekan. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir. Ada yang saya cari? Izin Pak, apakah kita tidak ada dokumentasi dulu untuk rapat kita Ya hari baik, ini? terima kasih Kisami yang telah mengingatkan. Ya mungkin Bapak Taufik masih bisa menyempatkan untuk dokumentasi Pak. Aduh, mungkin bisa Pak, tapi tolong dipercepat ya Pak, anak saya masih nangis ini Pak. Nah, baik Pak. Mohon maaf juga ya Bapak Taufik karena telah mengganggu malamnya anak Bapak. Ya mungkin bisa apakah ada yang bisa membantu untuk dokumentasinya dari Bapak Ibu yang hadir? Dari sekretaris apakah bisa membantu untuk share screen? Sekretaris? Saya saja Pak. Baik, mungkin pemuda milenial dari Desa Sunagakure yang membantu, silakan kepada Itachi untuk memimpin dokumentasinya. Baik, terima kasih Bapak Kepala Desa. Yuk pasang gayanya Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian. Untuk slide pertama, 1, 2. Cepatlah. Langsung. Baik, slide pertama 1, 2, 3. Slide yang kedua 1, 2, 3. Terima kasih kepada Itachi yang telah memimpin dokumentasinya. Mungkin terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir. Bisa bagi Bapak Ibu yang memiliki kegiatan lainnya untuk meninggalkan room, terutama mungkin pada Bapak Taufik yang telah kesulitan untuk menjaga anaknya. Baik Pak, terima kasih banyak. Mohon izin Bapak dan semuanya. Aduh, Assalamualaikum Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Waalaikumsalam. Semangat. Terima kasih Pak.